Oke, ada apa tadi? Ada 4 transformasi kan? Refleksi, dilatasi, translasi sama rotasi. Ada yang bisa menyebutkan apa itu refleksi? Ya, pencerminan. Apa itu dilatasi? Besaran dok. Translasi apa? Baru rotasi. Perputaran ya. Oke. Ini tanya dulu. Sebelumnya kalian sebelum berangkat ke sekolah itu kalian pernah nggak bercermin? Pernah. Kan bercermin dulu kan. Oke. Kira-kira pada saat kalian bercermin, bagaimanakah kalian terhadap bayangan kalian? Ingat yang dihasilkan cermin itu berupa apa? Bayangan. Sama kayak kamu kalau mati lampu, kau pernah nggak main? Ada lilin terus kamu main kayak buat kayak gitu kayak burung. Terus kayak monster-monster kayak gitu kan? Nah, ya. Jadi bayangan yang dibentuk dari kalau mati lampu terus ada lilin itu namanya transformasi juga. Itu perbesaran. Kan bayangan yang di dinding itu lebih besar dari kita kan? Itu namanya perbesaran. Atau apa tadi perbesaran? Dilatasi. Oke ya. Jadi kalau kamu bercermin, kira-kira bayanganmu itu menghadapmu atau membelakangi seperti itu? Apa ada di sini yang waktu dia bercermin, dia kayak gini bercermin, bayangannya kayak gini aja? Ada. Katanya kalau kalian bercermin jam 1 malam, katanya sih. Coba kalian buktikan. Ada yang berani membuktikan? Baca, buktikan. Tengah malam, jam-jam 1 itu kamu gini-gini dulu. Habis itu langsung bersih. Kira-kira bayangannya berhenti atau itu bergerak? Belum tahu, ya kan? Karena belum dibuktikan. Ya, silakan dibuktikan. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang transformasi secara mendalam. Tujuan kita belajar transformasi itu biar kalian tahu bagaimana cara menentukan bayangan saat benda itu direfleksi. Bagaimana menentukan bayangannya saat bendanya dilatasi, dirotasi dan ditranslasikan. Sudah? Oke. Untuk sebagai pancingannya perhatikan dulu video pembelajaran berikut. Jangan lupa ya, perhatikan terus dicatat bagian-bagian yang penting menurutmu dari video ini. Ya. Oke. Transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. Seperti itu ya video kali ini. Next, kita akan belajar transformasi geometri yang kedua, yaitu videonya udah ditayangkan, ditonton cukup jelas ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kalian pahami dari video? Kira-kira apa yang dapat disebutkan dari video? Ingat ya, kita itu harus memiliki 2 kemampuan. Tahun lalu kalian udah AKM kan? Nah, AKM itu yang diuji cuma 2 kan? Yang pertama apa? Numerasi, yang kedua numerasi. Numerasi itu sesuatu yang berhubungan dengan menghitung, menafsirkan gitu ya. Kalau literasi apa? Memahami. Jadi memahami apa yang dia baca, yang dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar. Jadi kita termasuk literasi sekarang. Memahami apa yang kamu tonton. Kira-kira apa yang kamu pahami dari apa yang kamu tonton? Refleksi. Sebelum kita melakukan pencerminan kita membutuhkan apa? Cermin ya. Tapi kalau dalam biasanya kalau kita menggambar bayangan sama bendanya, kita gambarnya di mana? Yang kayak gini tuh. Koordinat Kartesius. Jadi di pencerminan itu kita membutuhkan sumbu. Jadi dia dicerminkan terhadap sumbu XK atau terhadap sumbu Y. Oke. Untuk lebih jelas
selanjutnya silakan bentuk kelompok belajarnya dulu biar kita bahas tentang ini. Ada KPD yang akan kita bahas. Sekarang bentuk kelompoknya ya. Silakan. Kelompok yang sudah kita sepakati dulu. Ayo. Nah, manusianya itu yang bertiga ya. Let's go. Panduannya itu tengok di buku ya. Bukunya sama di buku catatan sama latihan yang kemarin ya. Oke, jadi ini ada KPD. Kamu tulis dulu namamu di atas. Kelompok apa? Buat aja nama kelompoknya bisa. Kelompok Pitagoras, kelompok diagram Venn, terserah ya. Boleh kelompok apapun. Nah, baru dikerjakan. Semuanya harus aktif mengerjakan. Kenapa? Karena penilaian kelompoknya ada ya. Ada penilaian kelompok. Kalau kau kelompokmu kalau bekerja dalam kelompokmu cuma satu orang aja, berarti nilaimu kurang. Misalnya, satu untuk yang nggak aktif sama sekali, nol untuk aktif sama sekali sama tempo. Satu ya cuma yang aja. Dua memberikan pendapat, tiga dan seterusnya ya. Oke, jadi ada indikator penilaiannya nanti dinilai. Oke. Nah, dikerjakan bagus-bagus dan jangan berantak ya. Ditulis dulu kelompoknya ya. Jadi dikerjakan sama-sama. Ingat, karena model pembelajaran kita adalah Teams Games Turnamen, artinya gini. Teams dulu, Teams itu artinya kerjasama tim. Inilah kerjasama timnya. Kerjakan ini sama-sama, diajari termasuk timnya. Baru nanti kita, pertemuan selanjutnya kita main games nanti. Kemudian turnamennya di situ. Ingat, untuk bisa menang itu dibutuhkan kerjasama tim yang bagus. Ya, kalau kau sendiri yang benar, gak ada gunanya ya. Oke.
Bayangan setiap titik dapat dilihat dari tabel berikut. Koordinat semula D 1,2. Koordinat bayangan D aksen minus 4,2. E 3,1. E aksen minus 2,2. F 4,1. F aksen minus 1,4. G 2,0. G aksen minus 3,3. Hasilnya deh. Kalau kesimpulannya deh. Sini kalau yang terhindar ya. Kesimpulan, setiap benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 2. Bentuk dan bayangannya pada cermin yang saling berhadapan. Objek dan bayangannya kongruen. Kesimpulan rotasi memiliki 6 kuadrat, yaitu 9 kuadrat searah jarum jam, 90 derajat berlawanan jarum jam, 180 derajat searah jarum jam, 180 derajat berlawanan jarum jam, 270 derajat searah jarum jam, 270 berlawanan jarum jam. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Kami mempresentasikan hasil kelompok geometri. Persegi panjang KLMN berkoordinat 3 minus 3,5, L minus 4,2, M 3,0, dan N 4,3. Gambarlah KLMN dan bayangannya setelah ditranslasikan oleh 7,5. Penyelesaiannya. Setiap titik pada bangun KLMN ditranslasikan oleh 7,5, koordinat titik K 3,5 ditranslasikan oleh 7,5. Hasilkan keaksen 4. Dengan cara yang sama, bayangan setiap titik dapat dilihat di tabel berikut. Koordinat semula K 3,5. Koordinat bayangannya keaksen 4,0. Koordinat semula R 4,2. Koordinat bayangannya L aksen 3,3. Koordinat semula M 3,0. Koordinat bayangannya M aksen 10,5. Koordinat semula N 4,3. Koordinat bayangannya aksen 11,2. Oke, Mbak, baca pertanyaan info soalnya ya. Aku ya. Kesimpulan, refleksi adalah pencerminan suatu benda yang berukuran sama bayangannya. Translasi adalah pergeseran benda ke tempat yang lain. Rotasi adalah perputaran suatu benda. Dilatasi adalah dari besar jadi kecil, sebaliknya dari kecil ke besar. 90 derajat searah jarum jam, 90 derajat berlawanan searah jarum jam, 180 derajat searah jarum jam, 180 derajat berlawanan searah jarum jam, 270 derajat searah jarum jam, 270 derajat berlawanan searah jarum jam. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Dan teman-teman, Shalom. selamat pagi. Kami dari kelompok transformasi ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Penyelesaian. Ingat, pemindahan pada translasi hanya dilakukan dengan menggeser ke kanan, kiri, atau atas ke bawah. Pemindahan tidak catur dari F8 ke C2 adalah sebagai berikut. Pemindahan dari F8 ke H6 yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri, maka translasinya 2,5. Pemindahan dari H6 ke C1 yaitu 5 satuan ke bawah dan 5 satuan ke kiri, maka translasinya adalah 5.
Sama kayak jarak cermin dengan sama kayak jarak sama bentuk dari Jadi di sini informasi penguatan sepak bola. Tadi dari presentasi dua kelompok, perhatikan dulu. Ya, dari presentasi dua kelompok ternyata ada miss informasi atau miss pembelajarannya, miss. Jadi miss itu artinya kayak ada kesalahan sedikit gitu. Jadi yang pertama tadi dari kelompok yang pertama kali maju itu dia bilangnya rotasi itu cuma searah jarum jam, tidak ya. Rotasi itu ada juga berlawanan arah jarum jam. Ada yang searah, ada yang berlawanan. Kalau searah itu negatif, kalau berlawanan itu positif. Nah, kemudian ada lagi yang ngomong kuadrannya ada 6. Kuadran itu terbagi 4, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Koordinat kartesis itu kan kayak gini, ya. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4 ya, bukan 6. Ya. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita kan tim games turnamen nih. Kerjasama timnya udah selesai sampai presentase. Yang belum 2 lagi yaitu gamesnya sama turnamennya belum. Jadi sebelum kita ke games turnamen, hari Sabtu kita masuk lagi, kalian belajar di rumah. Belajar lagi tentang pencerminannya. Gunanya untuk apa? Karena nanti kamu pisah sama kelompokmu. Misalnya, si Kia nanti bergabung dengan kelompok yang lain, kamu pun pisah-pisah. Nanti pada saat turnamen itu nggak boleh saling menyontek. Karena apa? Kalian harus memenangkan kelompok kalian sendiri. Jadi biar menang adalah belajar dulu di rumah ya. Oke? Paham? Shalom semuanya. Selamat pagi semua. Nah, jadi masih ingat kita pelajaran kemarin hari Kamis itu? Apa? Ya, apa yang kita lakukan kemarin itu? Kerja kelompok sama presentasi. Masih ingat pembelajaran apa yang kita pakai? Apa? TGT. T itu apa? Game. Udah kan? Game. Jadi hari ini kita games. Nah, gamesnya itu nanti bisa dilihat di sini di slide yang ini. Jadi ada 30 soal lagi di quizzes ya. Jadi misalnya quizzes. Caranya gini, kamu tulis apa jawabanmu. Nanti diangkat kertasnya A atau B-nya. Habis itu nanti sama-sama kita hitung berapa yang benar ya. Oke, kita ganti aja. Nah, aturannya adalah soal ini ada 30 soal, nanti kamu angkat. Baru kita hitung berapa benarmu, berapa salahmu ya. Oke. Baca kan soalnya? Nah, diangkat jawabannya ya. Apakah A, B, C, D? Tunggu. Satu mengatakan Bu. Satu aja, satu kelompok ya. Kamu kan ini game kelompok. Nanti itu namanya sendiri. Udah ya? Udah, kan? 5,
Jadi di situ ada kartu soal sama kartu jawaban. Dan diletakkan kan di meja kalian itu. Perhatikan. Kan udah diletakkan kartu soal sama kartu jawabannya di mejanya. Nah, kamu tengok nanti kamu cabut satu-satu. Dijawab dulu satu, dibacakan kuat-kuat, baru diletakkan di meja. Biar kalau teman dulu kalau soalnya bisa ditengok di situ ya. Ingat. Dan baru udah selesai kalian jawab sama-sama. Udah habis waktunya Miss bilang. Terus kau baca jawabannya. Kalau jawabannya benar, kamu cek di tempatmu. Kalau salah, salah. Pakai yang jujur ya. Nanti Miss keliling untuk menilai. Nah, kita mulai kayak gini. Kita pokoknya berputar searah jam-jam. Berputar kayak gini aja. Oke, searah jam-jam. Kita putar putarannya ya. Oke, pertama dimulai dari si Indah ke sini. Kemudian dari si Esther ke sini, balik lagi ke si Esther. Kemudian dari si Kia, balik lagi ke si Kia. Nanti si Bintang, balik lagi ke si Bintang. Ya, sampai habis soalnya. Oke? Bagi kelompok yang ingat, ini kamu. Nah, tenang. Ini kamu memperjuangkan satu kelompokmu. Ingat, yang kemarin dimenangkan oleh siapa kuisnya? Oleh kelompok satu. Jadi kalian harus bisa mengalahkan skor kelompok satu itu ya. Oke? Dijawablah yang sungguh-sungguh dan jangan kasih temanmu mencontek. Barang siapa yang ribut nilai kelompoknya minus 1, kurangi 1. Oke? Udah paham ya? Dibuka dulu soalnya, dibaca, buat-buat dibaca, baru putar. Ya, kayak gitu ya. Oke? Kerjakan. Kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Jadi perhatikan baik-baik. Masih ingat kan waktu game kemarin berapa skornya? Oke. Kelompok 1 yang menang dan kelompok 6 yang terakhir. ya.